Proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP sudah hampir rampung proses pengerjaannya. RDMP ini akan menyumbang lebih dari 20% kebutuhan bahan bakar nasional dan energi ramah lingkungan. Kemudian seperti apa pengerjaan proyek RDMP saat ini? Simak liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Roy Ilman. Ya saudara, Pertamina selalu meningkatkan dari energi untuk masyarakat dan kini saya sudah berada di proyek RDMP yang berada di RSCC dan mungkin saya akan bertanya yang dimana memang informasi yang kami terima bahwa RDMP ini akan selesai atau rampung pada November mendatang dan kami akan bertanya sedikit dengan proyek tersebut hingga saat ini sudah sejauh mana. Kalau ngomongin sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini di Agustus minggu pertama kita sudah mencapai 96,16% dari proyek kita, seperti itu. Lalu kira-kira targetnya berarti di bulan November ini? Untuk bulan November ini kita mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa ngalir lah seperti itu di November untuk proyek kita yang di belakang ini. Dari RDMP ini sebenarnya apa yang dihasilkan sih Pak? Yang dihasilkan RDMP ini memang ini proyek yang cukup besar, kita nilainya 7,4 miliar dolar, maksudnya seperti itu. Jadi kita membangun dari mulai bangun jalan baru, kemudian bangun beberapa fasilitas baru, dan salah satunya RFCC unit yang di belakang ini, salah satunya. Rencananya kita akan, apabila semuanya berjalan dengan lancar, kita akan meningkatkan produksi kilang yang awalnya 260.000 per hari menjadi 360.000. Kemudian juga kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya Euro 2 menjadi Euro 5, seperti itu. Berarti menandakan bahwa dengan ada peningkatan, mungkin bisa dikatakan bahwa di Balikpapan ini menjadi yang terbesar dibandingkan Cilacap. Betul sekali. Dengan adanya Balikpapan, kilang RDMP Balikpapan, nanti kilang yang ada di Balikpapan ini menjadi yang terbesar. Dan saya melihat bahwa dengan adanya proyek RDMP ini jika selesai dalam waktu dekat, ini memungkinkan bahwa menambahkan energi dan mengurangi dari impor dari luar ya Pak? Betul, mengurangi impornya betul karena memang impor produknya ya, impor produk yang akan kita kurangi seperti itu. Kira-kira itu seberapa besar Pak, berapa persen yang dikurangkan? Yang dikurangi berapa persennya tadi intinya kita menambah 100.000, berarti untuk kawasan timur Indonesia kita mudah-mudahan bisa memberikan tambahan 20%-an lah ya, 15-20%. Kalau percepatannya sudah kita coba sinkronkan dengan kontraktor kita, dengan ya RU5 yang existing seperti itu. Kalau dibilang hambatannya apa, memang kita sempat terkendali gara-gara COVID ya. 2 tahun COVID itu cukup terkendala, tapi alhamdulillah kita bisa ya sedikit mengejar seperti itu Mas. Mungkin terakhir Pak, pertama Euro 5, kita akan menghasilkan Euro 5, kemudian juga di unit-unit ini kita banyak mengurangi sulfur di masing-masing produk kita, produk diesel kita kurangin sulfurnya, produk gasoline juga kita kurangin sulfurnya, kita ada NHT, ada DHT seperti itu. Ini banyak unit-unit yang akan mengurangi sulfur sehingga menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Pak Asep, terima kasih banyak Pak. Semoga kita berharap di bulan November ini akan segera selesai dan masyarakat dapat menikmatinya Pak. Amin, amin. Ya saudara, yang dimana memang dari proyek RDMP ini ditargetkan pada bulan November mendatang akan segera selesai dan tentu saja dengan selesainya proyek dari RDMP ini akan memberikan tambahan energi untuk masyarakat Indonesia. Eril Wiranata, Roy Ilman, Kompas TV, Balikpapan.